Assalamualaikum. Salam. Apa ya? Masuk aja. Masuk. Nggak dikunci. Assalamualaikum. Masuk, Ustaz. Biar kita lurusin pemahaman Pak Salman ya. Keluarga ceria nih. Keluarga ceria. Ya, Pak RT. Ada orang sini nyok. Kira nggak ada. Mentang-mentang kulit saya. Geser. Apa kabar Ustaz? Ya, alhamdulillah. Ini menjumpai Pak RT mau mendaftarkan kurban. Oh iya, Ustaz. Bulan dan dekat lagi kan? Iya. Nanti khawatir uangnya habis nggak didaftarkan sekarang. Itu kan banyak yang daftar kan? Iya, alhamdulillah. Udah banyak juga Pak RT ya? Banyak, Ustaz. Alhamdulillah. Pak Selamat kurban nggak nih? Saya kumpulan perasaan. Rencana kamu buat panitia juga, cocok ya kan? Iya. Supaya nanti pembagiannya merata, bagus. Pak Salman yang susah orang Nggak ya. tahu kalian ini apa? Ketua panitia. Serahkan sama kami yang muda-muda ini. Iya. Kebetulan Ustaz ya. Sekalian aku mau nanya untuk meluruskan pemahaman Pak Salman yang sudah mulai belok-belok. Betul. Nganu Pak Ustaz. Tadi kami cerita masalah hewan kurban. Iya. Jadi kata Pak Salman yang kurban itu cuma 3. Kambing, terus apa nih? Sapi. Sama Kerbau. Unta. Ya. Dia bilang ayam nggak boleh. Nggak boleh. Kuda. Kata tadi hewan ternak katanya. Kata pembiring mungkin nggak cukup kakinya gitu kan, nggak 2. Ya udah kalau gitu, udah. Oh jangan. Ya kalau gitu kerbau. Oh bisa kerbau. Loh tadi katanya 3 nggak bisa. Bingung nih jadinya. Iya. Oh berarti hewannya ya jenisnya? Iya Pak. Iya. Memang perbedaan di sini nih sudah perbedaan juga zaman dulu para ulama. Sampai dikatakan Ibnu Abbas ya. Nah, perbedaannya memang perbedaan ulama ini sekarang ini. Pertama dikatakan dalam Al-Qur'an itu kalau kita setiap para umat itu sudah diberikan syariat namanya berkurban kata Allah Subhanahu wa taala. Maka sembelihlah bahimatul an'am. Bahimatul an'am itu kan hewan ternak. Diterjemahkan hewan ternak. Hewan ternak itu ayam dalam kategori hewan ternak. Iya, betul. Ya kan bebek, entok, Ikan termasuk diternakin juga. Iya, betul. Ya. Ikan ternak. Berarti kalau ditanya Pak Selamat apa profesi? Oh, saya punya hewan ternak. Apa? Ayam, ya kan? Jadi secara itu dalam kategori hewan ternak. Nah, memang itu pendapat Pak Selamat ini sesuai dengan pendapat Ibnu Abbas. Sahabat. Iya. Ya, karena dia menilai bahwasanya kurban itu adalah taqarruban, mendekatkan diri kepada Allah. Dan mendekatkan diri pada Allah bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mengalirkan darah, kan disembelih darah itu. Ayam juga disembelih dialirkan darah. Iya, betul. Maka dikatakan pendapat Ibnu Abbas ini menyatakan berdasarkan ayat tadi bahimatul an'am, maka dikatakan sah menurut mazhab Ibnu Abbas. Kan? Itu yang penting berdarah, mengalir dia darahnya. Kalau ikan teri nggak bisa, ikan teri nggak bisa. Iya, Kalau ikan yang lainnya darahnya bisa ya. Nah, kemudian pendapat yang kedua, jumhur ulama dikatakan tidak boleh. Salah satunya juga Qurtubi mengatakan dalam tafsirnya, bahimatul an'am itu dikatakan yang dalam kategori bahimatul an'am itu 3. Sesuai dengan pendapat tafsir Qurtubi berdasarkan pendapat Pak RT, Pak Salman, ya kan? Dia mengatakan bahimatul an'am dia itu pertama unta, yang kedua sapi. Sapi ini dalam kategori kerbau, kemudian lembu, dia sama. Ke para ulama dalam kategori sama, ya kan? Jerapah masuk Ustaz enggak? Jerapah, gajah. Jerapah enggak. Itu enggak ternak. Itu enggak ternak biasa kan? Kecuali nanti udah diternakkan. Kalau diternak kan boleh Ustaz. Buaya aja sekalian. Bukan. Nah, kemudian yang ketiga adalah kambing. Jadi itu. Nah, kalau ditanya maka secara jumhur ulama dan yang rajih dikatakan pendapatnya adalah pendapat yang binatang ternak itu kepada 3 kategori ini jenisnya. Adapun ulama yang mengatakan pendapat Ibnu Abbas pada masalah ini saz itu nggak dipakai.
Oh, Yang ayam, kemudian ikan, kemudian bebek, angsa, kemudian entok dan lain sebagainya nggak dalam kategori itu dia. Jadi benar pendapat Pak Slamet ini sesuai dengan pendapat Ibnu Abbas, tapi dikatakan sad, nggak dipakai. Terus begini Pak Ustadz, kalau kuda, dia kan anggota keluarga sapi tadi kan? Oh iya, kayak lembu dia tengok-tengok Pak Ustadz. Satu keluarga dia. Mirip nggak kuda sama lembu? Dia kan narik gerobak juga dia kan? Iya Pak Ustadz. Itu Iya, gimana? enggak, dia tidak masuk dalam kategori, dia masuk dari kategori sapi. Sapi itu temannya apa? Kerbau. Oh, Dan lembu saja. Itu para ulama hanya menggariskan di situ. Enggak kerbau nanti masuk kudanil. Ya kan? Masuk kudanil dan sebagainya enggak. Cuman batasannya itu kata para ulama ada 3 kategori itu. begitu. Soalnya pernah pula aku dengar katanya boleh kalau setengah dimakan, setengah lagi diapakan gitu badannya itu. Nah, terus gini Pak Ustadz, kayak kerbau, sapi, jadi kan karena ada sejenisnya. Kambing ini kambing yang bagaimana? Banyak kali. Ada biri-biri, ada domba, ada kambing. Itu satu keluarganya dia itu. Ya. Itu juga sama, ada etawa ya kan? Ada dan sebagainya. Nah, tadi masalah usia. Oh iya. Kalau masalah tadi masalah jenis ya. Sekarang masalah usia dan jenis-jenis dari satu bagian. Nah, dikatakan dalam sebuah hadis itu ada beberapa jenis dari tadi dikatakan bahwasanya unta usia ya. Usia unta itu 5 tahun. Kalau sapi, kerbau dan sejenisnya itu 2 tahun. Kambing, nah ini kambing ada jenisnya. Tadi pertanyaan Bang Biring kan kambing jenis mana yang disembelih? Apakah kambing yang berambut ataukah yang bergumpal-gumpal seperti biri-biri atau kambing biasa kan? Nah, di sini ada 2, maka dikatakan ad-da'nu wal ma'iz. Dalam bahasa hadisnya ad-da'nu wal ma'iz. Al-ma'iz itu dikatakan musinnah. Dalam sebuah hadis, wala tadbahu illa musinnah. Kata Rasulullah, jangan menyembelih kecuali musinnah. Musinnah itu adalah kambing yang berambut, rambut biasa, kayak rambut kita gini kan rambutnya. Iya. Ya kan, yang lurus. Kambing biasa. Nah, kambing biasa atau kambing 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 Jawa, orang bilang kambing etawa. Kambing yang berambut ini wala tadbahu illa musinnah. Musinnah itu 1 tahun. Itu 1 tahun. Nah, berarti kan ada jenis disebutkan musinnah. Itu jenis kambing yang berambut. Wadda'an, kalau seandainya nggak dapat, doan juga boleh, kata Rasulullah. Doan itu apa? Doan itu domba. Domba itu kambing apa ya? Kambing gembel ya? Kambing gembel, kambing domba. Itu berapa? Itu 6 bulan. Jadi lebih cepat. Ya. Dia 6 bulan itu, jadi dalam kategori berarti kan jenis mana aja boleh. Kambing yang berambut atau yang gumpal-gumpal, rambutnya yang di kerimbat atau diapain ya? Keriting, nah itu boleh. Bukan yang penting gede, Pak Ustadz. Ya kalau dia baru brojol atau baru lahir pun kalau dia gede nggak bisa. Dia ketentuan berdasarkan umur. Biarpun dikatakan mana yang lebih afdal, adalah yang gemuk, yang besar, yang tidak cacat, itu dikatakan. Itu syarat. Gitu loh, Mat. gitu kan dia tadi yang bilang kok. Berarti enggak Jekimi itu biasa kita kepotong itu Jekimi itu. Jangan lah. Ya orang kok Iya, ngapain lama-lama? Gembel dikasih nama Jeki. Buka hati loh. Namamu Selamat. Kerenan nama kambing ya? Iya, udah lewat itu. Ada yang bilang harus jantan. Betina gimana, Ustaz? Itu boleh enggak itu yang betina? Karena ada yang bilang harus jantan. Ya, Lagi itu lebih memang hamil, ya kan? sekarang di mana-mana kita perhatikan khususnya Indonesia, menyembelih itu yang jantan. Katanya lebih afdol ya. Katanya lebih afdol kata masyarakat kita. Tapi secara umum masalah kurban ini kalau kita melihat ada nggak secara eksplisit menjelaskan kambing kurban harus jantan, nggak ada. Haruskah betina, nggak ada. Nah, kemudian para ulama menggabungkan antara hukum kurban dengan hukum akikah. Masalah ini. Maka kata salah seorang ulama, dikatakan Ibnu Qayyim salah satunya menyebutkan, dikatakan hukumnya seperti hukum akikah. Kenapa? Kata Rasulullah itu dalam masalah akikah itu untuk zakar syatani.
ya kan, untuk budak syah ketika akikah. Kemudian wala yadurruhum dzukuranan kunna au inatsan. Maka kata Rasulullah itu, maka tidak berbahaya, tidak mengapa baginya menyembelih yang laki-laki, yang jantan ataupun yang betina dalam akikah. Maka kata para ulama, salah satu Ibnu Qayyim mengatakan itu nggak apa-apa. Hukum kurban dengan hukum akikah itu sama hukumnya. Nah, jadi boleh menyembelih yang betina ataupun yang jantan. Padahal makanya sekarang kan orang beli yang jantan sehingga harga jantan mahal. Padahal harga betina juga lebih murah. Ya kan? Lebih murah. Maka kata Ibnu Qayyim juga, maka ketika masalah kurban ini dikiaskan kepada akikah dan itu tidak menjadi apalah ba'sa bihi, maka dikatakan wa dzukuran kana yakunu lahmuhu thayyiban atyab wa inatsan, dikatakan dagingnya lebih lembut. Maka dikatakan daging yang jantan itu bagus dan daging yang betina itu atyab wa artob. Artob itu lebih basah, lebih lembut. Dikatakan jadi boleh. Mau yang laki-laki atau yang jantan atau betina boleh. Berarti nggak mesti jeki potongan yang bapakku. Kalau akikah tadi, Ustaz, gabung sama kurban, satu kambing boleh nggak, Ustaz? Satu kambing di kurban nggak bisa. Bisa, ya? Oh, berarti nggak boleh kita sambil laki kan? Iya, karena ada kekhususan fadilah yang kemudian ini disunahkan muakkadah. Secara hukum disunahkan muakkadah. Memang ada ibadah-ibadah yang kemudian boleh dalam satu niat. Ya. Salah satu syarat dikatakan para ulama itu dia harus satu kufu. Satu kufu itu sama, misalnya sunnah, misalnya Bang Biring mau ke masjid, ya kan? Ini baru siap wudu, masuk masjid. Ketika masuk masjid kan ada sunnah tahiyatul masjid. Sementara berdasarkan hadis Abu Hurairah ada sunnah wudu. Walam yuhaddithum ahadan, dikatakan dalam sunnah wudu itu kalau belum ada ngobrol sama orang ketika wudu langsung sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala. Ya kan? Nah, ketika masuk, ini kan sama-sama sunnah. Sama-sama sunnah. Maka dikatakan boleh digabung. Ada hal yang boleh digabung. Kalau ini memang sama-sama sunnah muakkadah, punya fadilah yang khusus, maka dikatakan para ulama nggak boleh. Nah, untuk apa nih, Ustaz? Aku pernah dengar katanya kalau yang belum diakikahin nggak boleh kurban, Ustaz. akikah dengan kurban tidak ada hubungan sebab akibat. Dalam artian nggak ada keterkaitan. Yang belum, pertama gini, kurban itu kewajiban bagi yang mampu. Maka juga secara hukum dia jumhur ulama dan yang rajih dikatakan ini sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan. Biarpun misalnya contoh Imam Malik, Imam Hanafi mengatakan hukumnya wajib, Imam Syafi'i mengatakan fardu kifayah. Kalau udah satu aja satu desa itu maka gugurlah kewajiban, ya kan? Jumhur ulama mengatakan sunnah muakkadah. Itu dia. Jadi hukumnya sunnah, sementara ini sunnahnya untuk perorangan, ya kan, atau keluarga. Sementara akikah kewajiban ini sunnah muakkadah ini kewajibannya adalah untuk orang tua. Pertanyaan poin terakhir, Pak Ustaz. Itu daging kurban itu, Ustaz, itu dibagikan untuk siapa-siapa aja, Pak Ustaz? Betul. Ada yang bilang katanya yang kurban nggak boleh makan. Iya. Yang kurban nggak boleh makan? Iya, Iya, daging kurban itu dibagi menjadi 3. Kalau kita belah, potong menjadi 3 bagian, ya kan? Atau mau dicincang terserah, kita bagi menjadi 3. Satu dikatakan untuk fakir miskin, ya kan? Yang kedua 1/3 lagi untuk dimakan. Iya. Ya, dimakan yang punya, sekali makan 1/3. Yang satu lagi disimpan. Siapa yang nyimpan? Yang punya. Jadi kalau kita mungkin 1/3 Ustaz kebanyakan boleh. Itu pembagian secara syariah. Bosnya ini dibagi, satu untuk dimakan, satu lagi untuk disimpan bagi yang berkurban. Nah, ada juga, ya kata para ulama, boleh juga 1/3 kita yang ambil, 1/3 untuk kaum du'afa, 1/3 lagi untuk mu'allafah qulubahum. Qulubahum itu mu'allaf, itu adalah orang yang diharapkan agar dia tertarik kepada Islam, bagus Islamnya, misalnya kepada orang kufar, orang-orang non-muslim, bolehkah? Boleh dari bagian yang 1/3. Orang kaya boleh juga. Orang kaya nggak mau kurban, kalau kita kasih kurban kan dia merasa terpukul. Tahun depan sapi 100 ekor kan, misalnya boleh kita kasih. Tidak disimpan ya. PRT coba beli kulkas.
kulkas baru. kulkas Wah, baru. nah, Pak RT cocok, simpen ya kan. Simpan di tahun depan lagi. Pengeluaran lagi. Biasa tak ambil minum dulu Mas Ustaz. Ah, kelamaan dong, udah mau pulang Ustaznya. Belum lah Ustaz. Belum lah Ustaz. Minum dulu. Ah,